Baik, selamat sore sahabat COC Learning. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang membuat daftar nilai siswa di Excel yang tersistem ya. Nah, fungsinya sebenarnya ini berkat pengalaman saya waktu saya mengajar. Jadi misalnya di sekolah itu, kalau Bapak Ibu guru, jadi video kali ini khusus untuk Bapak Ibu guru untuk merekap data nilai siswa. Bisa juga kalau misalnya dia mahasiswa atau siswa bisa juga belajar ini. Kalau misalnya dia siswa mungkin entah ada bapak mamanya seorang guru, jadi bisa bantu untuk mengolah daftar nilai, atau sekedar untuk mengetahui bagaimana sih caranya membuat daftar nilai secara tersistem ya. Jadi misalnya di sekolah itu daftar nilai misalnya mata pelajaran agama, kelasnya baru ada KKM ya, nilai itu pasti ada KKM atau batas minimal. Nah, lalu di sini ada data, ada nomor urut, nomor induk peserta didik, dan nomor induk siswa nasional. Lalu ada nama peserta didiknya. Lalu di sini ada nilai tugas, ada nilai tugas pertama, kedua, ketiga. Nah, ini nilainya. Seperti ini, ada yang nggak pernah misalnya di tugas pertama atas nama Oswald ini nggak ada ngasih nilai tugas, maka nilainya 0 gitu. Nah, nanti rata-rata nilai tugasnya ini baru ada nilai ulangan harian, nilai UTS, nilai ujian semester, baru ada nilai akhir. Nilai akhir ini nanti kita tentukan berdasarkan rumus ya. Lalu ada predikat juga sama, kita tentukan berdasarkan rumus juga. Lalu ada keterangan dia lulus, misalnya dia lebih dari KKM maka lulus, yang kurang dari KKM maka remedial. Nah, lalu kita buat juga indikator, misalnya kalau yang remedial otomatis warnanya jadi warna merah begini. Atau misalnya kalau kita buat keterangannya kalau nilainya lulus maka nanti dia akan green, akan hijau, nanti aman seperti ini. Nah, mungkin ini hal sepele kadang kalau kita bilang, tapi ini sebenarnya butuh. Kenapa? Karena sebagai seorang guru itu kan harus mampu menentukan atau mengambil sikap dari keadaan siswa yang ada di kelas. Anggaplah saya guru mata pelajaran agama. Maka dari rekapan nilai ini saya bisa tahu apa yang akan saya lakukan kepada peserta didik saya ketika nilainya pada akhirnya remedial. Kenapa remedial? Oh, si April, contoh ini si April ini, oh nilai tugas pertama keduanya dia nggak ada nyerahkan. Oh, nilai ulangan hariannya dia belum lulus, kurang dari KKM, maka dia harus remedial. Begitu-gitu. Jadi dari daftar nilai ini akan menciptakan nilai akhir. Lalu misalnya ada agama, lalu ada PKN, ada bahasa Indonesia dan banyak mata pelajaran lain. Saya buat contoh tadi di sini 3 aja. Lalu di sini ada wali kelas. Nah, wali kelas apa? Dari wali kelas ini, oh nilai agama masuk, nilai PKN masuk, nilai bahasa Indonesia masuk. Oh, jumlah nilainya sekian. Oh, nilai rata-ratanya ini. Nanti nilai hurufnya ini. Nah, nilai huruf ini nggak kita ketik manual ya teman-teman. Ini dibuat secara sistem. Jadi katakanlah misalnya agama ini saya rubah, kasih nilai ulangan harian misalnya 0. Maka di sini jadinya 49. Maka nilai akhirnya 70. Maka 70 ini berubah secara otomatis, teman-teman. Ya. Saya ulangi lagi, saya kembalikan. Tadi nilainya 81 kan. Nilai akhirnya 76. 76 tadi agama ya, Mbak. 76. Nah, dia harusnya nilai akhirnya itu 79. Kalau saya rubah jadi misalnya ini dia belum ikut nilai ujian semester, contoh saya nolkan. Maka di sini jadinya berapa? 70. Nah, ini otomatis. Jadi nggak kita ketik manual ini nilai huruf ini.
Lalu misalnya ada keterangan di sini, lalu ada perankingan. Nah, bagaimana cara ini butuhkan sekali oleh wali kelas. Oh, di sini rupanya nilai yang paling tinggi itu atas nama David. Oh, dia ranking 1, ranking 2-nya siapa? Si Yuni. Itu. Nah, ini daftar nilai wali kelas. Dari mana daftar nilai wali kelas ini? Berdasarkan nilai mata pelajaran. Walaupun di sini saya buat hanya 3 mata pelajaran. Nah, ini yang akan saya jelaskan nanti bagaimana prosesnya. Oke, biar jangan berlama-lama, jangan terlalu panjang video, saya langsung saja ke materinya. Seperti ini. Nah, jadi anggaplah ini sudah ada formatnya. Lalu di sini saya buat contoh aja, ada 10 siswa. Lalu nilai tugas, ini bebas ya Bapak Ibu. Nilai tugas itu boleh hanya 2 kali. Boleh juga 3 atau boleh 4 kali, terserah. Kalau mau tambah, tinggal klik aja di sini, arahkan di tengah-tengah ini. Di sini kita buat misalnya nilai tugas 4. Bisa kita copy juga atau bisa kita tambah. Ini misalnya 3 ini saya copy, berarti klik kanan copy. Saya arahkan di sini, baru saya pastekan. Insert copy sheet 4. Maka penilaian tugasnya ada 4. Tapi ini mungkin terlalu banyak ya. Silakan saya hapus saja. Nah, saya daftar nilai ini, oh si nilai tugas pertama saya input. Oh, nilai tugasnya 70, 80. Oh, si Ervin belum menyerahkan, dia saya buat 0, 90, 80, gitu-gitu. 80, 90. Contoh aja ini Bapak Ibu. Nah, ini contoh nilainya. Oh, si Ervin dia belum ada masuk. Lalu di sini saya mau mencari nilai rata-rata tugas. Ingat, materi nilai rata-rata itu adalah average. Kalau belum paham, lihat video sebelumnya ya. Berarti sama dengan average, buka kurung. Berarti kita mencari nilai rata-rata dari nilai tugas 1 sampai 3. Berarti dari sini kan? Dari E9 sampai kita buat titik 2. Yang sini sampai di sini, berarti ini alamat selnya G9. Kurung. Nah, ini dapat rata-ratanya. Kenapa dia tetap 70? Karena masih satu yang masih ini kan nilainya 0, tidak terisi. Kalau saya input di sini misalnya 80, otomatis dia 75. Kalau saya di sini saya misalnya 95. Nah, seperti ini. Nah, rata-rata nilai tugas ini kita cari berdasarkan tugas pertama, kedua, dan ketiga. Kalau misalnya Bapak Ibu, oh nilai tugasnya 2 kali aja, ini hapus saja. Jangan, biarkan aja kosong. Ini biarkan aja kosong. Saya buat ya seperti ini. Nah, ini oh di tugas kedua si Ervin ini ngikut ya, tinggi nilainya. Nah, seperti ini. Nah, seperti itu kira-kira teman-teman. Nah, dapatlah kita nilai tugas. Kalau ulangan harian ini berarti kalau misalnya dia ulangan, berarti tinggal kita input oh nilai ulangan hariannya. Bercepat saya copy aja teman-teman dari sini. Biar jangan kita terlalu lama, saya copy aja. Intinya ini di input lah nilai ulangan harian. Sebentar saya hilangkan dulu nilai ulangan hariannya. Nah, seperti ini nilai ujian tengah semester, lalu nilai ujian semester. Nah, sekarang bagaimana kita mencari nilai akhir? Nilai akhir itu di sekolah biasanya ada indikator tertentu atau syarat ya nilai akhir itu. Misalnya kalau saya buat aja contoh di sini, nilai akhir sama dengan nilai tugas ditambah 2 kali ulangan harian, ditambah UTS, ditambah 2 kali nilai ujian semester, baru dibagi 6. Artinya nilai rata-rata nilai tugas ini ditambah 2 kali nilai ulangan harian ini ditambah nilai tugas, baru ditambah 2 kali nilai UAS. Berarti ini indikatornya. Saya warnai dulu ya biar lebih paham.
Jadi menentukan nilai akhir berarti sama dengan nilai tugas berarti angka 75 ditambah 2 kali itu, saya kasih dulu keyboardnya biar lebih paham. 2 kali, ingat kalau dikali itu berarti shift bintang ini ya, shift 8 kali nilai ulangan kan ini, berarti yang 81 ini berarti I9 kolom I baris ke 9. Maksudnya itu ya. Baru ditambah nilai UTS, berarti nilai UTS ini yang J, yang ini yang 79 ini, baru ditambah 2 kali nilai UAS. Nilai UAS berapa? Yang ini K9. Baru dibagi 6. Enter. Loh, nilainya kok jadi 346? Nah, yang salah kan? Masa harusnya nilainya bukan tidak lebih dari 100 ini. Nah, ini. Jadi di materi sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa kalau seperti ini bingung dia. Yang mana dikalinya duluan, yang mana dibaginya duluan. Maka di sini kita butuh namanya pengelompokan. Jadi di sini ini satu kelompok ini, teman-teman. Nih, berarti ini saya buat dalam kurung dulu, berarti yang ini. Sorry. Lalu yang keseluruhannya saya buat dalam kurung juga. Berarti saya buat ini buka kurung, berarti di belakangnya saya tambahkan buka kurung. Ini sudah saya jelaskan di materi sebelumnya. Dah. Lalu saya kalau sudah selesai, untuk mendapatkan secara cepat tinggal arahkan, geser ke bawah, arahkan seperti ini. Sorot ke bawah. Dapat nilai akhir. Nah, artinya kenapa seperti ini? Nanti kalau misalnya ini, misalnya contoh ini si Ervin ini, oh Ervinnya ini rupanya dia udah nyerahkan tugas, saya rubah 60. Nah, otomatis juga nilai rata-rata tugasnya berubah dan nilai akhirnya juga akan berubah. Oh, nilai ulangan hari ini dia udah remedial, berarti 79. Nah, maka nilainya akan berubah. Seperti itu kira-kira, Bapak Ibu. Lalu ada di sini saya warnai lagi nih ya. Berarti ini kita warnai jadi warna kuning. Oke. Predikat ini biasanya kalau di sekolah kan ada ketentuannya itu. Misalnya contoh predikat, kalau dia nilai A itu berarti dari nilai 90 sampai 100. Kalau nilai B berarti 80 sampai 89. Kalau C berarti 70 sampai 79. Kalau D 60 sampai 69 dan yang lainnya itu E. Nah, bagaimana kita mencari ini, teman-teman? Bisa kita pakai menggunakan fungsi if. Berarti sama dengan jika if kan seperti ini. Berarti kita patokannya adalah nilai akhir. Nih. Berarti jika nilai akhirnya lebih besar atau sama dengan 90 ini. Nah, 90 ini kan dia letaknya kan menetap di sini. Maka kita kunci dia pakai fungsi absolut. Biasanya tekan F4 di keyboard. Seperti ini. Maka nilainya A. Saya ulangi ya, teman-teman, ini kita bahas rumusnya. Sama dengan if jika L9, berarti L9 ini kan ini nilai akhir ini. L9 saya enter dulu deh. Biar ini saya panjangkan dulu biar ngerti. Oke. Sama dengan jika L9 berarti ini yang 83 ini lebih besar atau sama dengan S8 ini. Sorry, Q8 kan ini angka 9 ini. Jika saya ulangi ya, jika nilai akhir ini 83 lebih besar atau sama dengan 90. Nah, 90 ini kan alamat selnya berarti Q8. Lalu saya kunci dia, saya absolutkan, makanya dia ada dolar ini. Maka nilainya A. Artinya kan
lebih besar atau sama dengan 90, artinya 90 sampai ke atas. Oke. Saya ulangi lagi if-nya. If jika nilai 83 ini lebih besar atau sama dengan 80, karena 80 ini menetap di sini, maka saya kunci tekan F4, maka nilainya B. Ingat, B itu adalah huruf, maka harus diapit oleh kutip 2. Saya ulangi lagi, if jika nilai 83 ini atau L9 ini lebih besar atau sama dengan 70, maka nilainya C. Ada pilihannya lagi? Ada. Berarti saya ulangi lagi, if nilai 83 lebih besar atau sama dengan 60 ini kan alamat sel ya, 60, saya kunci F4, maka nilainya D. Pilihan terakhir adalah E. Nah, mudah-mudahan masih ingat ya. Ini kalau belum paham silahkan dilihat dulu video tutorial sebelumnya. Nah. Oke. Enter. Ini B. Sebenarnya ini juga bisa tanpa harus alamat ini di sini, boleh juga. Boleh juga langsung ini. Jika lebih besar dari 90, ini saya rubah ya. Ini saya enter dulu. Kan rumusnya di atas B kan. Berarti bisa juga begini, sama dengan if jika nilai 77 ini lebih besar atau sama dengan 90, maka A. Jika nilai 77 ini lebih besar atau sama dengan 80, maka B. Jika nilai 77 ini lebih besar atau sama dengan 70, maka C. Jika nilai 77 ini, nilai 77 ini lebih besar atau sama dengan 60, maka D. Pilihan terakhir adalah E. Nah, ini bisa langsung nilai angka 90. Tapi kenapa saya buat tadi berhubungan dengan ini, karena mana tahu di sekolah sudah ada ngasih buat seperti ini. Jadi tinggal kita klik-klik aja. Seperti itu. Nah, kalau sudah dapat seperti ini teman-teman, sama aja ini bisa langsung. Tapi kalau ini di atas, begitu ini dihapus, nggak mau dapat hasilnya ya teman-teman. Terganggu ini. Tapi kalau yang di bawah enggak, karena langsung indikator 90, 80 sama 70, 60 itu langsung kita masukkan di dalam rumus. Oke. Istilahnya ini di sana adalah tabel bantunya lah. Seperti itu. Kalau sudah, ini tinggal saya sorot ke bawah. Maka dapatlah predikatnya. Atau nilai huruf lah istilahnya, seperti itu. Lalu keterangan ya pasti kalau dia lebih besar dari 70 karena ini KKM, maka dia lulus. Berarti kalau keterangan ini kan gampang. Ini rumus if juga, berarti sama dengan if jika nilai akhir, tetap kita patokan nilai akhir, lebih besar atau sama dengan 70. Karena 70 ini menetap di kolom ini, berarti kita kunci F4, maka lulus. Selainnya apa? Remedial. Tutup kurung, enter. Ini. Nah, ada satu orang yang remedial. Ini teman-teman. Nah, setelahnya apa? Agar mudah dipahami, saya rubah lagi warnanya ini teman-teman ya, biar jangan kacau. Kita rubah lagi. Kita mau yang warna-warna remedial ini itu warnanya berubah teman-teman, biar mudah dikenali.
Caranya tinggal kita blok aja ini yang ke kolom keterangan ini. Baru kita di menu home nih, menu home, baru conditional formatting, baru high heel cell rule kita buat equal to. Nah, misalnya kalau dia remedial maka berubah jadi light red will dark red text, maka berubah warnanya jadi merah seperti ini. Atau misalnya kalau dia lulus, kita tekankan aja conditional formatting equal to, kalau di sini tulisannya lulus, nanti kita buat di sini green, contoh hijau. Nah, ini aman ini. Jadi ketika misalnya nilai siapa ini, tadi kan si contoh soal ini si Herman ini, oh dia udah UTS-nya dia udah ngulang, saya rubah nilainya jadi 80, maka otomatis dia di sini lulus. Seperti itu teman-teman. Kalau misalnya di sini dia US-nya ini saya contohkan 0, belum ikut, kan di sini remedial, maka warnanya otomatis warna merah. Jadi sebagai seorang guru cepat mengetahui, oh kenapa ini karena ini. Nah, contoh soal lagi, soal kita kasih warna lagi, misalnya dari ulangan harian sampai nilai akhir ini seperti ini. Kalau misalnya dia di bawah KKM berubah warnanya, jadi kita buat lagi conditional formatting high heel cell rule, baru di sini kita buat di sini indikator lebih kecil, ini lebih besar ya, less than ini lebih kecil. Misalnya indikatornya 70 ini berarti kan B5 ini, B5. Kenapa jadi ada dolar-dolarnya ini? Karena dikuncinya, diabsolutkannya. Misalnya kita rubah jadi yellow fill text gitu, jadi warna kuning dia nanti seperti ini. Nah, jadi kan lebih cepat kita mengetahui, oh si apa ini belum ikut ujian US rupanya. Seperti itu teman-teman. Saya ulangi sekali lagi ya. Conditional formatting less than, ini kita buat indikator KKM 70. Seperti itu ya. Jadi ini bagus sekali untuk Bapak Ibu guru sebenarnya sih, kalau mau nah seperti ini. Kalau mau menghapus keadaan ini teman-teman, tinggal kita conditional formatting, baru di sini clear. Seperti itu. Ya, jadi saya buat warna kuning, kurang dari KKM, maka dia akan berubah jadi yellow. Nah, ini nampak. Oh, ulangan harian si April ini kurang dari KKM, berarti ini harus remedial. Oh, si nilai ujian semester si Doli ini kurang dari KKM. Oh, dia belum datang. Jadi kita sebagai guru cepat ngambil tindakan teman-teman dari hasil ini. Oke, kalau yang di bawah ini nilai rata-rata nilai, berarti misalnya rata-rata nilai itu berarti average, berarti sama dengan average buka kurung. Berarti kan kita cari nih rata-rata dari sini, nilai tugas satu ini, berarti tinggal sorot dari E9 sampai E18 ini, ditutup kurung, enter. Kalau udah dapat satu, tinggal sorot ke sebelah kanan. Kenapa ini pagar-pagar? Karena di sini 0, isinya nggak ada. Kalau ada nilainya di sini, misalnya saya copy aja ini, maka di bawah juga dia ada. Lalu nilai tertinggi itu sama dengan max, buka kurung, kita sorot dari sini ke bawah, enter. Kalau nilai terendah berarti sama dengan min, buka kurung, oke. Nah, ini nilai per mata pelajaran. Kalau misalnya mau menambah nilai
Bahasa Indonesia contoh berarti tinggal kita di sini. Nilai agama ini kan tinggal kita klik kanan. Klik kanan di keyboard ya teman-teman. Klik kanan berarti kita buat move or copy. Ini kita pindahkan lalu kita copy dia. Kita letakkan dia di setelah agama, baru kita create a copy. Nah, kita buat kopiannya baru oke. Nah, ini kita pindahkan ke sini. Nah, ini kan ada agama 1, agama 2. Tinggal kita rename aja ini, klik kanan rename. Saya buat misalnya di sini PKN. Oh, ini ada nilai PKN. Terubah di atas nilai mata pelajaran PKN. Guru mata pelajarannya misalnya Johan SPD, teman-teman. Nah, tinggal misalnya PKN ini tinggal diisinya ini nilai. Oh, kita copy lagi. Si guru bahasa Indonesia juga mau dia di copy juga nilainya. Copy, kita rubah rename bahasa Indonesia. Nah, di sini tinggal rubah mapel bahasa Indonesia. Nah, kalau mau rubah KKM-nya juga bisa ya. Misalnya bahasa Indonesia KKM-nya 75. Bisa. Nanti semua data ini akan berpotong. Misalnya tadi kalau misalnya kita buat 72, perhatikan teman-teman, 72. Tadi kan awalnya ini yang ini kan lulus. Kalau saya rubah jadi 75, jadinya remedial. Oh, sebenarnya ada yang salah ini ya. Oh, ini jika lebih besar atau sama dengan lulus ya. Nah, artinya ini akan mengaruh teman-teman. Semua ini data ini akan ngaruh berdasarkan KKM. Makanya KKM ini di atas menjadi penentu. Kalau saya buat di sini misalnya KKM-nya 80, maka jadi banyak yang remedial. Kan biasanya setiap mata pelajaran itu mempunyai KKM yang berbeda. Seperti itu. Misalnya si PKN ini contoh 75, maka banyak yang remedial. Seperti itu. Nah, ini contoh, saya kasih contoh aja. Ini ada 3 mata pelajaran: agama, PKN, bahasa Indonesia. Lalu ada saya buat wali kelas. Nah, wali kelas itu misalnya kan dia ngerekap tuh dari semua mata pelajaran, baru diambil jumlah nilai, baru rata-rata, baru nilai huruf, baru kolom keterangan, baru ranking. Jadi saya buat contoh aja 3 aja nih teman-teman ya. Agama, PKN, bahasa Indonesia. Jadi kalau misalnya nilai agama, berarti kita tinggal buat di sini sama dengan kita bukan agamanya, berarti kita ngambil nilai akhir ini. Klik enter. Saya blok, saya arahkan ke bawah, maka nilai akhir dari agama ini tadi akan udah masuk di daftar nilai wali kelas. Saya ulangi ya. Saya buat di sini sama dengan, kan kita mau ngambil nilai agama ini. Berarti kita buka sheet agamanya. Berarti kita ngambil nilai akhirnya. Saya enter. Baru saya drag ke bawah. Maka nilai agama yang ada di sini tadi di mata pelajaran agama ini, nilai akhirnya ini sudah otomatis masuk di nilai wali kelas seperti ini. Kalau nanti nilai agama, kita contoh soal si Oswald ini awalnya 82. Kalau saya rubah di sini misalnya nilai ulangan hariannya 100, otomatis kan di sini 89. Maka di nilai wali kelas pun akan berubah jadi 89. Gitu. Jadi jangan ketik-ketik lagi. Baru nilai PKN berarti sama dengan kita buka sheet PKN, nilai akhirnya, enter. Nah, masuklah nilai PKN. Kalau bahasa Indonesia berarti sama dengan bahasa Indonesia, berarti tinggal ambil nilai akhirnya. Jadi tinggal sorot ke bawah, dapatlah nilai akhir.
Nah, ini saya buat contoh 3 mata pelajaran aja ya untuk Bapak Ibu wali kelas. Kalau mau nambah lagi nanti tinggal klik kanan insert. Berarti ada di sini contohnya penjas apa segala macam. Kalau mau copy di sini berarti tinggal klik kanan copy move or copy seperti tadi. Berarti nanti di sini ada agama, PKN, bahasa Indonesia dan seterusnya, baru paling terakhir ada nilai wali kelas. Nah, di sini baru ada namanya jumlah nilai. Berarti jumlah nilai ini berarti dari sini 89 tambah 82 tambah 82. Nah, kebetulan ini hanya 3 mata pelajaran, berarti hanya 3 kali ditambahkan. Berarti kita buat sama dengan sum buka kurung sorot ini yang 3 ini dari E8 sampai G8. Tutup kurung enter. Sebelum saya arahkan ke bawah, maka jumlah nilainya ini dapat. Rata-ratanya apa? Sama dengan A Vera G. Berarti kita nyorot nilai agama sampai bahasa Indonesia. Tutup kurung enter. Rata-ratanya 85. Seperti itu teman-teman. Sama juga di bawah rata-rata berarti sama dengan A Vera G. Kurung seperti tadi kita sorot dari nilai agama ini, rata-rata nilai agama yang kita cari. Udah dapat 1, tinggal sorot ke sana. Nilai tertinggi berarti sama dengan max, kurung, tinggal sorot seperti ini. Udah dapat 1, tinggal sorot ke sebelah kanan, arahkan paling pojok bawah ke sebelah kanan. Nilai terendah berarti sama dengan min. Sorot dari nilai si Oswald sampai si Yunisia ini. Baru bawa sorot ke sana. Dapat ini. Yang biasanya wali kelas ngasih-ngasih nih, oh nilai tertinggi siapa ini? Agama 72. Oh ini. Nah, di sini baru ada nilai huruf. Nilai huruf itu biasanya kan teman-teman, coba kita lihat tadi petunjuk dari dia. Nah, ini 70. Saya kalau di rapor ini ya ditulis ini 70. Kan nggak mungkin kita buat manual. Jadi caranya ini teman-teman, kalau masih ingat materi sebelumnya adalah VLOOKUP, pakai tabel bantu. Jadi kita buat dulu tabel bantunya. Caranya saya sudah buat duluan ini. Jadi misalnya angka 1 sampai angka ini kan 1 sampai 99. 99. Baru kalau hurufnya ini saya buat kalau dia 1 sampai KKM. Misalnya KKM-nya itu 70. 70 berarti 69, berarti saya buat mengulang. Biar cepat. Mengulang. Baru dari 70 ini kita ketik manual ini teman-teman. Di 70 71 72. Kenapa kita ketik manual? Biar nanti pada saat di daftar nilai huruf ini dia tinggal mencari di sini. Jadi pertama-tama kita buat dulu seperti ini. Biar cepat, saya tidak akan ngetik satu-satu, jadi saya tinggal mengasih tahu aja cara membuatnya. Nah, menentukan nilai huruf ini nanti berdasarkan ini. Nah, kalau masih ingat, ini kan bentuk tabel bantunya kan, tambahkan sini ya. Tabel bantu. Bentuk tabel bantunya ini kan vertikal, berarti rumusnya VLOOKUP. Berarti sama dengan VLOOKUP, kita ambil berdasarkan nilai rata-ratanya. VLOOKUP titik koma, baru kita blok ini dari nilai 1 sampai ke bawah sampai 99. Baru kita kunci pakai F4, baru titik koma 2 titik koma 0. Kalau belum paham kenapa harus titik 2 titik koma 0, lihat video sebelumnya kawan-kawan ya. Oke. Nah, sebenarnya rumus kita udah benar. Yang tidak salah di sini hanya 53. Mengulang 53. Nih. Nah, ini terjadi kenapa? Kalau kita perhatikan seperti ini, coba kita lihat ini. Saya coba kasih pembatas dulu ini ya, biar paham kita mana batasannya. Format cell
border saya kasih ini border di bawah. Oke. Nah, kalau kita perhatikan ini, kalau kita kasih desimal ini, perhatikan ini, nama desimal yang benar, yang sesuai dengan indikator di sana di tabel bantu, hanya yang ada angka 00 di depan. Artinya yang 84 ini kan sudah di sini kan 84. Kalau kita perhatikan, kalau misalnya buat di sini 84,00, maka dibuatnya 84. Artinya kalau angka di belakangnya 00 itu tidak lebih dari bukan 00, maka dia tidak mau membaca tabel bantunya. Itu karena apa, teman-teman? Karena dia tidak mau atau tidak sesuai dengan tabel bantu. Karena di sini ada angka di belakang koma. Misalnya 84 kan nggak sesuai dengan nilai 84 sini. Nah, bagaimana caranya? Artinya nilai rata-rata ini kita buat dalam bentuk round. Roundnya kita copy ini rumusnya, kita cut, baru kita buat rumus roundnya dulu, baru kita pastekan titik koma 0. Nah, ini kan jadi 8. Ini kan jadi dibulatkannya semua. Fungsi round itu membulatkan nilai dari sebuah sel. Nah, jadi nilai huruf kita ini jadinya dapat. Jadi semuanya dia koma 00 semua. Jadi kalau kita misalnya hilangkan ini, hilangkan desimal di belakang koma, maka nilai hurufnya ini dapat. Dari mana dapat ini? Contohnya 79 dari sini. Di sini ada tulisan 79. Maka yang diisinya adalah 79. Nah, kalau ada yang belum paham bagaimana cara membuat ini, tonton video sebelumnya ya. Karena saya tidak mungkin buat video terlalu panjang nanti. Nah, ini cara kalau misalnya di rapor ini butuh ini Bapak Ibu. Membuat tulisan ini butuh sekali di rapor. Kan nggak mungkin di rapor itu kita ketik manual. Lalu di sini ada keterangan seperti tadi, lulus tidak lulus, berarti kita buat sama dengan if jika nilai rata-rata lebih besar dari 7 atau sama dengan 70, ingat tuh KKM 70, maka sama dengan jika nilai L8 ini 85, nilai rata-ratanya lebih besar atau sama dengan 70, maka lulus. Atau kita buat di sini deh, naik kelas. Selainnya tinggal kelas. Itu kurung, enter. Kalau kita mau buat kondisinya lagi, berarti tinggal kita condition formatting. Berarti kita buat equal to, kalau dia tinggal kelas, kita rubah warnanya dari white. Oh, ini jadi nampak si anak, contohnya si wali kelas ini. Oh, anakku si Solo dia tinggal kelas. Nah, ini pekerjaan wali kelas ya, kalau udah tahu nilai-nilai siswanya. Oh, si David tinggal kelas. Kenapa bisa? Nah, kita buat juga di sini kondisi. Condition formatting. Buat di sini less than. Kalau dia di bawah KKM berarti 70 contoh, maka dia berubah jadi warna yellow. Oh, ini nilai agama siapa ini 53, PKI-nya 53 gitu. Nah, jadi wali kelas itu bisa bertindak. Bisa juga dipanggilnya ini si peserta didik, kenapa nilainya seperti ini. Jadi anggaplah tadi misalnya agama si Sehowu ini, contoh agama Sehowu ini. Oh, nilai US-nya dia udah ikut dari remedial dia. Waktu itu dia sakit 80.
udah terperbaiki, maka di nilai wali kelas nanti dia udah terperbaiki nih. Oh, nilai PKN-nya perbaiki lagi, nilai PKN-nya. PKN-nya ini jadi 90. Oh, PKN. Oh, tinggal satu lagi, dia sangkut di bahasa Indonesia. Oh, bahasa Indonesia dia juga ngikut. Seperti itu. Oh, akhirnya dia naik kelas. Seperti itu. Jadi ini kebutuhan-kebutuhan Bapak Ibu guru, baik itu guru mata pelajaran maupun dia wali kelas. Nah, sekarang tinggal perankingan teman-teman. Ingat, tetap kita berpatokan di nilai rata-rata ya. Perankingan itu rumusnya sama dengan rank. Gampang ini. Ini patokan kita nilai rata-rata titik koma. Kita cari nilai rata-rata 85 ini dari, kita blok semua ini indikatornya atau referensinya. Ini rank number sama dengan rank numbernya kan L8 85, referensinya ini dari L8 yang ini dari 85 sampai 79, berarti L8 sampai L17 titik koma ordernya apa? 0. Artinya kalau 0 itu berarti descending. Kurung enter, saya blok, saya arahkan ke bawah. Maka yang 8 nilai 85 ini adalah ini ranking pertama dan seterusnya. Dah, itu aja sih teman-teman untuk nilai. Jadi kalau misalnya katakanlah di sini bahasa Indonesia saya tambahkan move or copy, saya di sini tambahkan itu mata pelajaran lagi. Misalnya untuk memindahkan ini tinggal drag aja ya kawan-kawan ya. Tinggal tahan, geser, kasih arahkan ke sebelahnya. Saya ini jadi mata pelajaran prakarya. Prakarya, maka di sini rubah misalnya di atas prakarya. Oke. Jadi kalau misalnya mau nambah ini wali kelas, nanti bahasa Indonesia kan, berarti tinggal buat aja di sini teman-teman. Insert atau copy aja nih. Klik kanan, klik kanan copy, baru pastikan di sini klik kanan insert copy cell. Nah, ini buat di sini jadinya prakarya. Duh, yang bisa copy tadi ya. Ini bahasa Indonesia ini kita copy, klik kanan insert copy. Indonesia prakarya. Ini saya arahkan dulu. Prakarya ini berarti kita buat sini sama dengan seperti tadi teman-teman, berarti kita ngambil nilai akhirnya. Ini, nah ini, maka di jumlah ini nanti tinggal kita tambahkan teman-teman. Tadi awalnya kan dari E8 sampai G8, berarti tinggal kita tambahkan ini, kita geser ke sini seperti itu. Nilai rata-ratanya juga begitu, dengan E8 sampai G8 kita tinggal tambahkan ini seperti ini. Seperti itu. Oke, itu saja sih untuk daftar nilai. Saya buat ini contoh ada 4 mata pelajaran ya. Atau kalau ada yang kesusahan Bapak Ibu guru silakan komen di kolom komentar. Terima kasih. Salam COC Learning.